Barengan sama gue, Coki Pardede, dan sekarang gue ada di Urban Sneaker Society. Dan kita bisa lihat antrian anak-anak Hypebeast nih di sebelah kanan sini. Gokil. Anak Hypebeast tapi ngantri, ya. Gua dapat undangan spesial VVIP, dimana tujuan gua ada di event keren ini adalah pengen memantau. Karena sebentar lagi kan Majelis Lucu Indonesia kan pengen masuk ke aparel. Jadi kita akan mensurvei anak-anak Hypebeast yang ada di sini. Jadi langsung aja kita cek gimana keseruannya acara ini di dalam tanpa perlu ngantri-ngantri karena saya punya kartu Nabi. Nah, ini. Ayo, ikut saya ke dalam. Di samping gua udah ada, bisa dibilang adalah founder dan orang yang bertanggung jawab yang mendalangi event yang besar ini, yaitu Urban Sneaker Society. Ada Bang Said. Gimana kabar Bang Said? Baik. Kita salaman dulu dong. Ini adalah Urban Sneakers yang keberapa sih? Ini yang keempat. Ini yang keempat? Yang keempat. Tahun ketiga tapi yang keempat. Per tahun? Karena yang pertama gue 2 kali. Oke. Berarti lo mulai sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah ya? 2017 yang pertama. 2017. Pada saat lo bikin ini 2017, lo emang udah memprediksi nggak kalau ternyata masyarakat Indonesia tuh bakal suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan streetwear, apparel, atau hypebeast atau gimana gitu? Ya, jadi emang gue bikinnya karena gue ngeliat ada potensi tren nih. Iya. Sebenarnya trennya kan udah ada 2000 mulai naik, 14, 15 tuh udah mulai naik. 16, Oke. 17 gue rasa ini udah mau take off ya? Udah mau take off nih. Iya. Gue bikin langsung. Gue mau kasih pertanyaan buat lo nih, Bang Said. Lo udah dibilang bertanggung jawab sama acara yang pecah banget, yang sukses banget. Kalau misalnya Majelis Lucu Indonesia pengen masuk ke dunia aparel, kita bikin kayak sneakers atau apa, prospeknya cerah nggak sih di Indonesia? Atau untuk siapapun di luar sana yang pengen masuk ke dunia aparel gitu, apakah ada prospeknya nggak sih di Indonesia? Wah, banget dong. Di sini kan di dalam nih nggak cuman internasional brand doang. Oke. Nggak cuman yang kita tahu nih, Nike, Adidas gitu-gitu kan. Yeah. Banyak banget brand lokalnya. Brand Indonesianya nih banyak banget. Gitu. Oke. Ini yang tadi di luar itu antrian yang buat umum. Iya. Ada lagi antrian satu sepatu tuh buat incer satu sepatu doang di belakang. Yang lokal ya? Yang lokal. Ada 700 orang tuh udah ngantri buat satu sepatu. Gokil. Abis itu banyak lagi. Jadi intinya kalau ngomongin apparel, streetwear, sneakers itu mau lokal mau internasional itu nggak ada bedanya. Oh, berarti sebenarnya di sini menyediakan platform bukan cuma untuk merek-merek yang udah sering kita dengar, tapi untuk brand lokal pun ada spot di sini. Kita ada sekitar 75 brand Indonesia di sini. Gokil. Silakan Mas. Gokil, gue tadi baru jalan-jalan sebentar dan lo lihat ini ada sepatu Black Pearl. Ini lo lihat terjual dengan harga 130 juta rupiah. Ya, Anda tidak salah lihat, memang benar-benar sekali lagi 130 juta rupiah. Apakah Anda akan memakainya di kaki? Kalau saya sih tidak dong, 130 juta. Gue sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata semakin siang semakin rame. Kalau lo lihat di sebelah sana tuh ramenya udah bukan, apalagi di sebelah situ kita lihat itu ramenya udah keterlaluan. Tapi yang gue penasaran dari beberapa pengunjung kita siang hari ini di Urban Sneaker Society, itu beberapa ada yang kelihatannya masih anak-anak, bahkan tidak datang bersama orang tuanya. Pertanyaan saya, dari manakah mereka mendapatkan uang untuk membeli brand-brand ternama yang ada di acara semewah ini? Gue pengen nunjukin lo satu sepatu. Ini adalah sepatu karya atau kreasi dari Majelis Lucu Indonesia. Siap. Oke? Gue buka nih, Boleh buka. Nah, ini sepatu kita. Kok ada logo MA sih di sini? MA mana? Ya, Mahkamah Agung. Bukan, ini Majelis Lucu, Pak. Memang mirip, karena memang kita sering berurusan dengan pengadilan, begitu. Nah, ini dia. Ada tulisannya mahal. Dan ini desainnya cuma satu-satunya di Indonesia. Kalau menurut lo, ini harganya berapa? 1.500.000 paling. 1.500.000.
itu kan sebelum didesain. Itu harga naikin sebelum didesain. Kalau buat lo ini harganya 1.500.000 ya. Yeah. Kalau gue lepas 5 juta lo mau beli nggak? Enggak. Karena balik lagi ke desainnya mahal. Iya benar. Kalau murah kan nggak ada. Kalau murah ya tidak ada gitu, bukan mahal. Thank you Joshua. Siap, Mas Coki. Thank you Joshua. Sampai kita ketemu lagi. Siap. Namanya siapa bro? Agan. Farel. Vincent. Niko. Namanya keren-keren sekali ya. Namanya memang adalah nama yang cocok untuk memakai sneakers. Nama-nama Budi tidak ada di sini. Nah. Anak SMA, anak-anak high school beli barang-barang sneakers yang bisa dibilang harganya cukup mumpuni. Pertanyaanku cuma satu. Uang dari mana kalian? Sudah menyiapkan atau memang lo udah nabung atau memang udah gimana? Nabung sama ditambahin orang tua. Jawaban terjujur. Jawaban terjujur. Kalau lo? Nabung sih. Nabung. Oke, gue mau tanya pendapat lu tentang sepatu rancangan dari Majelis Lucu Indonesia. Kalau menurut lo gimana? Keren sih. Keren. Kalau menurut lo? Mahal. Memang tulisannya mahal di sini. Memang tulisannya mahal. Kalau buat lo? Kalau menurut gue sih kelihatannya fancy ya. Versi. Kalau buat lo? Oke banget sih, keren sih. Kalau buat lo sendiri, menurut lo nih harganya berapa? 2 juta. 2 juta. Oke. Kalau lo? 1,5 deh. 1,5. Oke. Kalau lo? 2 juta lah, 2 juta. 2 juta. Kalau lo? Gua 1,5 juga. 1,5. Berarti range harganya dari 1,5 sampai 2 juta. Kalau misalnya, ini kan desainnya kan kalau lo tau sendiri kan, kalau Air Force One kan sebenarnya kan biasanya kan dari polos. Kita kan custom sendiri. Berarti ini sebenarnya cuma ada satu-satunya di dunia. Kalau misalnya gue jual ini 5 juta, kira-kira ada yang mau beli nggak? Ada kayaknya. Ada ya? Ya mau lah, MLI. Emily, boleh. Kalau lo? Ya kalau pasti ada aja sih yang mau beli mah. Ada sih, Bang. Nah, lo mau beli nggak kalau misalnya ini gue lepas 5 juta? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, tidak harus terdesak. Oke? Kalau gitu, saya sudah tahu jawabannya. Terima kasih teman-teman sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Enjoy the day. Kita ada langsung bertemu dengan Mas siapa, langsung perkenalkan dirinya. Benhard. Benhard. Tapi teman-teman biasanya manggil gua Abeng. Abeng. Jadi gue panggil lo Abeng aja ya. Abeng aja. Oke, Abeng. Lo kan yang bertanggung jawab sama Never to Levi's ya. Yes, betul. Ini basically kan adalah custom paint. Yap. Kayaknya yang nonton kan belum tahu tuh semuanya apa itu custom paint. Lo bisa kasih tahu nggak sih basically custom paint apa sih? Oke, jadi sebenarnya sebutannya itu kita menyebut Never to Levi's itu custompreneur. Oke. Ya, terus nama orang yang mengcustom itu namanya customizer. Oh, Ya, I see. jadi sebutan custom paint itu adalah kita menggambar di sesuatu barang yang maksudnya bersifat apa ya, personalized. Jadi kayak lu punya dompet kita gambarin, punya sepatu kita gambarin. Jadi nggak ada di pasaran. Itu namanya barang custom. Nah gitu. Terus emang Never to Levi's ini pertama kali itu kita hanya menggambar aja. Jadi kita gambar customize untuk di barang-barang seperti dompet, topi, sepatu, koper segala macam, sampai motor. Tapi sekarang kita juga bikin divisi baru sebenarnya yang udah cukup lama juga. Tapi awalnya itu kita mencoba untuk membongkar sepatu, mengganti materialnya segala macam semua dengan ya beberapa desain baru juga dari kita. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu pendapat Bapak yang di sebelah kanan saya nih. Gimana menurut lo custom dari Majelis Lucu Indonesia ini? Keren. Karena Ya lu udah nentuin colorway-nya juga dan apa ya? Ini kan kelihatan kebaca segala macam. Jadi intinya kan kalau custom sepatu gini, yang pasti sepatu itu ketika lu custom harus bisa dipakai. Iya. Dan ini bisa dipakai. Bisa dipakai. Ketika ini digosok nih nggak rusak. Oke. Jadi ini masih bisa dipakai. Wah. Dan ini gua sendiri masih mau pakai. Gokil. Berarti kalau begitu kenapa Anda tidak bekerja sama dengan kami membuat produk-produk seperti Kita ini? bikin rilisan bareng dong. Boleh kalau begitu. Kita mendingan bekerja sama saja. Oke, terima kasih Bapak Benhard. Itu dia tadi petualangan gue di Urban Sneaker Society. Gue tadi udah masuk ke dalam, gue udah keliling-keliling, gue udah ngeliat. Dan menurut gue sangat terpukau sekali karena yang datang ke tempat ini ternyata bukan cuma dari satu golongan, tapi dari berbagai macam golongan. Menandakan bahwa ternyata yang namanya fashion tidak mengenal kasta. Dari berbagai macam kelas ya, dari mulai kelas menengah sampai kelas menengah ke atas semuanya ada di dalam. Dan produknya juga bermacam-macam, dari mulai yang ratusan juta sampai yang 300.000 semuanya ada, dan semuanya berlomba-lomba untuk membeli sneakers dan benda-benda yang mereka cari.
Dan semakin memantapkan misi gua untuk membuka bisnis aparel. Tunggu aja Majelis Lucu Indonesia akan buka clothingan, kita akan buka bisnis aparel yang tentunya isinya adalah produk-produk yang sudah pasti mahal dan sangat sulit dibeli untuk orang-orang yang penghasilannya di bawah UMR. MLI anti miskin.